Jadi oke, berlakunya hukum ketika di syariat adalah Ramadan adalah satu bulan yang dimuliakan. Oke, secara fisik silakan untuk dilakukan. Tapi pesan saya, ruhaniyahmu harus juga puasa. Karena besok yang kembali ruhaniyahmu pada Allah. Begitu ya. Sehingga mengapa di dalam keterangan syariat Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan puasa, sehingga diagungkan bulan puasa. Mohon maaf, kita tidak sadar apa maksud di situ kok jumhur ulama Lailatul Qadar itu sepertiga di akhir dan itu jatuh pada hari atau tanggal yang ganjil. Iki enggak banyak yang tahu. Apa ganjil itu? Ganjil itu gak ganep, gak ono ewangi. Itu maksudnya ahad dulur. Siapa yang hatinya sudah sampai ke ahad, itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu bos. Enggak atine awak dewi. Allah gak ganjil. Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat keterangan syariat dalam menghadapi bulan puasa ini ada keterangan perlu dipersiapkan secara rohani dan fisik yang seolah-olah itu menjadi beban atau tantangan berat. Kemudian menurut saya bagi kalangan tauhid ini bisa tidak terlalu berat atau menganggap tidak terlalu menjadi beban atau tantangan yang berat. Karena menurut saya orang-orang tauhid sudah setiap hari sudah menjinakkan nafsu. Nah, anggapan yang tidak terlalu berat ini apakah meremehkan bulan Ramadan yang diagungkan oleh Allah? Begitu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sebelum mengerti tentang kebenaran, otomatis dia akan buta dengan kebenaran dan menganggap dia posisi dalam keadaan benar. Saya ulang, orang yang belum mengenal kebenaran yang sebenar-benarnya, pasti dia akan buta dengan itu dan dia merasa sudah benar ketika saat dia diposisikan kurang benar. Otomatis menganggap luar biasa ketika saat itu. Saya kasih contoh, sebelum kita masuk di SMA, kita jelas di SMP. Sebelum kita masuk di SMP, kita masih di SD. Ketika kita belum mengerti tentang pelajaran yang ada di SMP karena kita ada di SD, mungkin pada saat itu kita menganggap sudah benar kita ada di pelajaran SD. Tapi ketika saat panjenengan sudah di SMP, apa yang berkata? Wala tiba aku biyen iku sik durung bener. Nah gitu Pak nggih? Begitu. Kok gak biyen-biyen ae? Aku langsung Bapak Ibu, kita manusia itu diproses Allah, baik secara jasmani maupun rohani, lebih-lebih diproses. Kita ketika saat di syariat belum mengenal hakikat sama sekali,
Kayaknya kita sudah benar dan kitalah orang yang dimasukkan surga. Lah gitu Pak nggih. Pokok ini gak bendera aku. Keliru kabeh. Bayu egois. Kita egois. Pokok ini gak agama aku. Salah agama lain. Begitu juga sebaliknya yang beragama lain mengatakan sama. Kalau tidak agama saya, lainnya itu sudah salah. Itulah Pak fakta di lapangan kita. Itu menunjukkan bahwasanya kurang dewasanya ruhaniyah kita. Sehingga mengklaim agama orang lain itu salah. Imannya orang lain itu salah. Ya, seperti itu memang. Tapi harus dimaklumi. Ya maklumono lah hari SD ku kok maklumi. Bapak Ibu, mohon maaf. Apa yang dituangkan di dalam Al-Quran tentang masalah puasa sudah jelas. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Ini nek diterjemahkan bahasa muhakamah, bahasa syariat. Ya mereka yang sudah bersyahadat, sudah ngelakoni perintah dan meninggalkan larangan secara fisik. Berarti disebut nurul iman. Kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Kama kutiba kaya oleh den wajibake sapa alal ladzina min qablikum orang-orang yang sebelum kau. Lah iki mburine iki sing gawe tutupan ayat yang jarang ditafsirkan dengan benar. La'allakum tattaqun, supaya awakmu menjadi orang yang bertakwa. Piye iki? Jasate apa roe? Lah iki lho Pak. Menyentuh ke wilayah takwa otomatis rohaniah. Ruhaniyah. Ketika kita itu masih ada di wilayah pelajaran syariah, mungkin saat itu sudah mengarahkan laku jasmani iki. Lah gitu toh. Jasmani ini. Makanya jasmani enggak boleh makan di saat waktu-waktu puasa. Dimulai dari fajar sodik sampai ghurubu syamsi maghrib, nggak boleh. Di situ ada keagungan Allah, pengapurane Allah. Ning kuno ada rahmati Allah dan seterusnya. Sampai hadis-hadis kan sudah jelas Pak itu. Lah, kewajiban ini juga diwajibkan terhadap orang sebelummu. Lah iki Pak. Maksudnya sebelumnya apa? Sebelum Al-Qur'an berarti Injil. Apakah di Injil juga mewajibkan puasa Ramadan? Dalam Injil Allah. Sebelum Injil Taurat, apakah juga ayatnya ya seperti ini? Bulan Ramadan. Sebelum Taurat Jabur. Misalkan apakah juga membahas seperti itu? Maksud daripada kutiba alal ladzina min qablikum sebelum kau. Ataukah kewajiban ini sebelum kau itu hanya terjadi kewajiban pada saat umat Rasulullah Muhammad ini. Ini kan masih penuh dengan istilah itu argumen-argumen toh Pak ya. Di dalam kalangan ulama juga ada yang mengatakan iya pada waktu zamannya Nabi Muhammad tok sak umat iki.
Ada yang mengatakan sebelumnya. Min qablikum berarti orang yang sebelum kamu. Sebelum kamu itu apakah hanya bapakmu tok, apa mbahmu barang, apa sak buyut kau? Apakah sampak terhadap Nabi Adam? Niki khilaf. Pendapat-pendapat kabeh ketika bahsul masail khilaf. Wis, kita enggak mengurai bab masalah khilaf, Pak. Kita enggak mengurai bagaimana substansinya secara syariah, enggak, karena itu jasad. Kita hanya mengurai terkait ruhaniyah. Kalau ruhaniyah itu enggak ada yang khilaf. Khilaf apa? Beda pendapat. Beda pendapat. Kalau ruhaniyah hanya tunggal. Yang dimaksud daripada puasa asyamu itu adalah ruhaniyah jaga jangan tampak wilayahmu itu dimasuki hukumnya hawa nafsu. Nah, dan ini min qablikum jelas sampai Nabi Adam gak ada yang khilaf ruhaniyah. Semuanya itu para rasul dijadikan Allah diperintah ke dunia ini tugasnya hanya ini. Anik budullaha wajtanibut tauhid, background namung niki. Mengarahkan ruhaniyah supaya hanya ke ahad. Berhubung ruhaniyah sebelumnya itu imannya terhadap selain ahad, maka ini maksudnya wajtanibu dan lan ngedono sira kabeh atau wuta ing iman selain Allah, disebut tauhid niki. Niki. Semua rasul itu seperti itu. Makanya ditegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 ya. Muhammad, aku tidak akan ngutus utusan sebelummu. Berarti enggak satu tok lho Pak. Sebelummu berarti ya Nabi Isa dan lain sebagainya secara syariat, termasuk dirimu, kecuali ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jelasno, menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illa ana. Iki arahnya kan ke ahad Pak, enggak keluar dari anibudullah, enggak keluar. Semua rasul tugasnya mong iki ngarahno ruhaniyah iku supaya hanya menyembah pada hidup sang yang tunggal. Nek urusan syariate dewe-dewe Pak, dewe-dewe. Nabi Adam syariate salat iku ya apa jasad. Nabi Ibrahim bagaimana, Nabi Isa bagaimana, syariate salat iku macam-macam. Nabi Muhammad bagaimana? Terus pertanyaannya, sebelum Al-Quran diturunkan, ya, katakanlah Rasulullah ini belum diangkat sebagai Rasul, nyembahi nang Allah iku bagaimana? Agamane opo? Itu kan perlu Pak ditanyakan. Ternyata dijawab millata Ibrahim Hanifah. Al-Baqarah 135. Ternyata beliau agamanya mengikuti nenek moyangnya yaitu Ibrahim. Millata Ibrahim Hanifah, condongi rohaniyah terhadap urip. Jasmani terserah, aktivitas apapun, rohani condong hanya pada Allah. Pada Allah. Jelas nggih? Akhirnya basa sudah Al-Qur'an medun, tadi Rasul, muncul hukum syariat sekarang itu. Akhirnya sholat 5 waktu itu.
Tapi bukan berarti sampean mari nyembah 5 waktu nang Gusti Allah terus lantas mudun maneh gak salat nyembah saklian Allah mosok ngono. Lah mboten toh. Mestinya tidak. Makanya saya sepaham setuju dengan ajaran. Mohon maaf. Apa Islam sejati? Munculnya sholat daim 24 jam. Yang terkenal ilmu sejati. Saya sefaham. Mosok boleh Pak. Waktu sholat nyembah Gusti Allah. Gusti Allah, pray ya sik ya. Aku tak nyembah liyane. Mosok ya ngono. Mosok Gusti Allah sampean kuda kaya ngoten. Lah enggak oleh toh. Mestinya tetap ani butullaha wajtanibut tauhid. Jadi oke, berlakunya hukum ketika di syariat adalah Ramadan adalah 1 bulan yang dimuliakan. Oke, secara fisik silakan untuk dilakukan. Tapi pesan saya, ruhaniyahmu harus juga puasa. Karena besok yang kembali ruhaniyahmu pada Allah. Begitu ya. Sehingga mengapa di dalam keterangan syariat Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan puasa. Sehingga diagungkan bulan puasa. Mohon maaf, kita tidak sadar apa maksud di situ kok jumhur ulama Lailatul Qadar itu sepertiga di akhir dan itu jatuh pada hari atau tanggal yang ganjil. Iki enggak banyak yang tahu. Apa ganjil itu? Ganjil itu gak ganep, gak ono ewangi. Itu maksudnya ahad dulur. Siapa yang hatinya sudah sampai ke ahad, itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu bos. Enggak atine awak dhewe. Allah gak ganjil. Apake? Allah rupa bojo, rupa anak, rupa wis donya brana. Allah ya awak dhewe awake. Ngoten nggih. Ada lagi? Cukup Pak Bu nggih? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita. Semata-mata bentuk kasih sayangnya ruhaniyah kita pada Allah. Sehingga menjadi la'allakum tattaqun, betul-betul ketakwaan kita bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga ilmu menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.